Ada yang mengatakan surga berada di bawah telapak kaki ibu. Tapi ada serpihan surga kecil yang terletak di tanah Jawa Barat bernama Surya Kencana. Setelah selesai mengurusi Maksi, kami kembali bersiap-siap merapikan barang. Dan seperti biasa, agar pendakian berjalan lancar, maka sebaiknya dimulai dengan berdoa terlebih dahulu. Kalau kalian pernah nonton vlog selamat yang tayang sebelumnya, kali ini gue juga ditemani oleh muka-muka yang gak asing lagi. Ada Om David, Peter, Leon, dan juga Chris. Doa dulu aja ya. Doa dulu aja dulu. Bapak, terima kasih kami dapat berkumpul pada pagi hari ini. Oke. Itu ya sih begitu. Ini tim kita semua. Sekarang ingat pesannya, kita itu kan tamu di sini. Jadi maksudnya tetap jaga alam jangan nyampah sembarangan. Terus usahakan jangan terpisah-pisah. Pokoknya kalau ada kendala apa-apa tetap kasih tahu kita. Gunung Gede dan Pangrango termasuk dalam kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Ditetapkan sebagai salah satu dari 5 taman nasional pertama di Indonesia yang buka sejak tahun 1980. Lokasinya termasuk dalam wilayah 3 kabupaten di Provinsi Jawa Barat, yaitu Kabupaten Bogor, Sukabumi, dan Cianjur. Bagian yang itu dibuang ya. Guys, sekarang jam 8 lewat 19. Kita baru aja berdoa. Kita bakalan trekking Gunung Gede. Ini jalurnya jalur Gunung Putri. Dan semoga dapat view yang bagus kali ini. Cheers. Gunung Gede jalur Gunung Putri terletak di daerah Desa Sukatani, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Jalur pendakian resmi menuju Puncak Gede dan Pangrango adalah jalur Cibodas, jalur Gunung Putri, dan Sala Bintang. Dari ketiga jalur tersebut, pendakian via Gunung Putri adalah yang paling ramai karena memiliki alokasi kuota pendaki terbanyak. Lokasi gunung ini sangatlah populer karena cukup mudah diakses dengan kendaraan pribadi maupun umum, terutama yang berdomisili di wilayah Jabodetabek. Di sepanjang tahun 2020, Gunung Gede Pangrango mendapatkan peringkat pertama dalam daftar 10 taman nasional yang paling banyak dikunjungi.
Di sembalun lah. Ya mungkin karena ini kali ya, ada kayak angin kenceng gitu ya berasa ya. Jalur pendakian Gede Via Putri merupakan jalur tercepat dari jalur lainnya. Namun, jalur ini dikenal tidak begitu mudah bagi pemula karena medannya terjal dan tanjakan-tanjakan didominasi oleh akar di beberapa pos. Rata-rata pendakian jalur Putri membutuhkan sekitar 6 sampai dengan 7 jam. Namun, jalur Cibodas membutuhkan sekitar 9 sampai dengan 10 jam. Tapi di balik susah payah dan terjalnya tanjakan jalur ini, salah satu keindahan yang sangat dinanti adalah menikmati suasana camping di alun-alun Surya Kencana. Lembah dengan luas 50 hektar ini bisa dibilang sebagai serpihan surga kecil yang dinanti-nanti para pendaki. Lokasi camping di Surya Kencana sangatlah luas dan tidak tertutup oleh pepohonan. Keindahan ini yang menjadikan tempat favorit untuk berkemah dengan panorama yang gak ada lawannya. Sedangkan camping lewat jalur Cibodas, area campingnya lebih sempit dan rimbun oleh pepohonan. Lokasi Surya Kencana juga dipenuhi dengan tanaman Edelweiss. Jadi jangan heran kalau pendakian Gunung Gede Via Putri akan selalu penuh dengan para pendaki, terutama di saat weekend. Mau merasakan mendaki serba-serbi antri dan macet di jalur? Cobain deh kesini di waktu weekend. Tapi kalau kalian mau cari ketenangan agar bisa menikmati suasana alun-alun Surya Kencana, sebaiknya mendaki di hari biasa. Awal perjalanan menuju pos 1 cukup landai dengan melewati ladang warga di tepi jalan. Ketika masuk di kawasan hutan, kontur pendakian mulai menanjak dan medan berupa tanah merah, bebatuan, dan juga akar pepohonan. Perjalanan sampai ke pos 1 bisa ditempuh dalam 1 sampai dengan 1,5 jam perjalanan. Wah, ribet pakai tongkat ya, enak. Sebagai tambahan informasi, jalur ini sangat minim sumber air. Kalian masih bisa menemukan sumber air dalam perjalanan menuju pos 1. Selanjutnya, tidak akan menemukan sumber air lagi selain di pos 5 alun-alun Surya Kencana. Jadi pastikan ya untuk membawa persediaan air yang cukup. Tapi, di waktu pendakian pada umumnya, gunung ini tersedia warung-warung yang berdagang di setiap posnya. Sama tenaga. Tenaga lu dari mana ya? Makanya kokang. Kalau kokang baru baik tenaga. Ini genetik ya.
Yang tidak kuat dia. Ada saudara-saudara lu kayak gini juga. Dua, tiga, empat, selesai 5. Ini satu ke dua, ini dua ke tiga, tiga ke empat ya sudah seberat dari bawah sini. Oh iya. Ya, harusnya di sini. Ini ada gapuranya, harusnya sini. Kita udah sampai di pos 1, kita bakal istirahat dulu. Sekarang jam 9:18. Ketinggian 1868. Pos 1 berada di ketinggian 1880 mdpl. Ada gazebo sederhana yang bisa digunakan untuk berteduh dan beristirahat sejenak. Perjalanan menuju pos 2 akan melewati medan tanah merah, bebatuan dan akar pepohonan dengan kontur yang lebih menanjak dari sebelumnya. Perjalanan dari pos 1 menuju pos 2 bisa ditempuh dalam waktu 30 sampai dengan 45 menit. Ini biasanya tiap pos tuh lagi banyak warung, berhubung ini bulan puasa, jadi nggak ada warungnya. Tahu gue pernah nonton vlog tuh, ada yang ngasih lihat ngitungin warung di Gunung Gede itu ada 21 ya, kayak dari bawah sampai atas, pokoknya banyak banget. Nih tukangnya nih lagi jualan. Libur, nggak ada yang naik. Dan kita udah sampai di pos 2 Legok Lencak. Kita udah sampai di pos 2 jam 9.46, ketinggian 1981. Kita udah jalan 1 jam 32 menit.
Oke, kita habis istirahat sebentar. Sekarang kita lanjut lagi ke pos berikutnya. Semangat! Medan ke pos berikutnya hampir mirip dengan trek sebelumnya. Jarak dari pos 2 ke pos 3 bisa ditempuh dalam waktu 1 sampai dengan 1,5 jam. Di pos 3 juga terdapat gazebo sebagai tempat peristirahatan. Temuan.
Gue baru tahu Sule ngeluarin Arian. Ada ya? Ada. Kita udah deket sama pos 3. Tinggal beberapa langkah lagi. Wuhu. Pos 3. Kayaknya kenal nih. Cepet bener anjir. Hah? Yes, sampai di pos 3, bro. Ini namanya pos 3, Buntut Lutung. Sampai pos 3. Sampai pos 3. Sampai pos 3, bro. Sampai pos 3, bro. Sekarang jam 10.33, ketinggian 2253. Kita udah jalan 2 jam 20 menit nyampe ke pos 3. Radiatornya ngebul nih. Overheat. Sepanas-panasnya radiator, lebih panas lagi radianggep. Haha, lucu nggak? Nggak lucu ya? Ya udah. Gawat. Gawat, bro. Lucu. Keren.
Kok ada Chris Bob apa nih? Thank you. Wes, cakep. Makan bro, makan. Kalian juga makan kan? Sip. Ya. Sampai pos 3. Tadi gue kira kalian beneran di belakang. Lu sudah meninggalkan kita semua ya? Enggak lah, gue tunggu di sini makanya. Kita udah tebak, Albert pasti dicengin nih habis ini nih. Itu dia cihit. Boleh tuh kita main cupu-cupu Gue ya. tunggu di sini deh. Jalannya cepat di depan daripada gue ketinggalan di belakang. Sendiri lewat. Iya kan? Yoi. Sekalian foto ya. Lu. Naik ke susah lihat dulu deh. Oh. Takut ini ya pas dulunya enggak. Nah, Ya udah kita lanjut. Nanti sampai ketemu di atas ya guys. Dah. Peace. Everybody. Gas. Ini jam berapa? 11.39. Kita lanjut ke pos berikutnya. Alright. Gua dan Peter melanjutkan perjalanan sementara teman-teman yang lain masih ingin beristirahat lebih lama. Pendakian dari pos 3 ke 4 bisa dibilang bagian tersulit sepanjang pendakian Gunung Gede. Medan yang dilalui berupa akar pepohonan cukup rapat satu sama lain, sehingga membuat langkah kaki menjadi lebih sulit dalam berpijak. Medan juga didominasi oleh tanjakan yang minim bonus nih guys. Pokoknya siap-siap guys. Tapi di tengah-tengah jalur, nanti kalian juga akan bertemu dengan pos bayangan Lawang Saketeng. Semangat guys. Di sini.
Ini mulai pijakannya udah mulai tinggi-tinggi ya. Lumayan nih, makin berasa di sini. Oh, ini kayaknya pos nih guys. Ini pos 3 bayangan. Mana nih? Sini guys. Iya. Oke guys, kita udah sampai nih di pos bayangan. Ini pos bayangan dari pos 3 ke pos 4, namanya Lawang Saketeng. Itu dia. 2490 mdpl. Sekarang jam 12:12. Kita udah jalan 2 jam 54 menit. Ketinggian 2477. Iya. Semakin dekat. Kita udah sampai di pos 4 Simpang Maleber. Sekarang jam 12.56. Kita udah jalan 3 jam 39 menit di pos 4 Simpang Maleber. Dikit lagi bro, Dikit sampai lagi. pos 5 Surken. Yang ditunggu-tunggu. Jeng jeng. Medan menuju pos berikutnya masih berupa akar pepohonan dan tanjakan yang lumayan terjal. Jarak dari pos 4 ke pos 5 sekitar 45 menit sampai dengan 1 jam perjalanan. Pokoknya kalau udah mau dekat Surken mah gaspol aja deh. Bener sih, dari pos 3 ke 4, 4 ke 5 yang berasa banget nih nanjaknya. Yang lebih menantang guys. Wih, udah mau sampai Surken. Tandanya nih. Ini tandanya nih.
Pokoknya kalau udah ketemu batu-batu ini artinya udah deket sama Surken. Surken Timur ya. Surken Timur. Wih. Ini dia gerbangnya Surken. Berapa nih? 1 jam 1 lewat 20 menit. Lumayan ya. Sesuai target. Surya Kencana Timur. Edelweiss depan mama. Sekarang jam 1 lewat 22. Kita udah jalan 4 jam 04. Ketinggian 2745. Nice bro. Nice. Ini karung semen nyampe juga. Kita bikin hotel di atas. Jadi besok kita semua tenda. Ketemu siapa? Ketemu Boarding Adventure. Gunung Gede. Gunung Gede. Wah. Sepi pokoknya mantap. Bro, ternyata rezeki gue lagi. Minggu yang lalu gue keselamat ketemu Uki. Sekarang gue ketemu dia. Alhamdulillah. Lu berapa orang? Berdua doang. Oke bro, apa kabar? Sip, nih kameramennya. Gokil. Cuaca bagus gak? Malam hujan badai. Malam hujan? Tanpa disengaja, gue bertemu dengan YouTuber yang gak asing lagi nih, Boarding Adventure. Apa kabar bro? Sewaktu pendakian gue di Slamet, sempat ketemu dengan Uki Wardoyo, The Slacker Hiker. Videoin gue sama dia. Videoin juga, videoin. Pas ya, videoin kita, yoi. Kira-kira di pendakian berikutnya, gue bisa ketemu siapa lagi ya? Coba tulis komentarnya di bawah. Kami ngobrol sejenak sambil menunggu rombongan di belakang. Sampai ketemu di pendakian online. Siap. Oke, nanti guys. Ini bisa dibilang serpihan surga kecil yang ada di tanah Jawa Barat. Luas keindahan di atas sini juga nggak main-main guys, 50 hektar. Sumber air di Surya Kencana tidak berlimpah luah, tapi masih cukup untuk keperluan minum dan memasak. Namun, di saat musim kemarau panjang, terkadang sumber air cukup terbatas, sehingga perlu usaha lebih untuk mengambil air.
Betul, Catherine Agustin. Makanya tadi kita buat kopi ini sekarang. Sombong. Kita taruh di sini, tarik kopinya. Tanpa terasa, waktu berjalan cepat ketika menikmati suasana alun-alun Surya Kencana. Makan everybody. Dan sekarang, waktunya makan malam. Menunya luar biasa. Thank you guys. Jadi segini dulu nih. Benar, lu naik gunung. Wah, Bisa downgrade lagi. nggak mau dong. Everybody. Wow, look at the food. Mereka niat dong, asli dong. Salut. Morning guys, sekarang kita mau summit ke puncak Gunung Gede. Cuman ada si Peter dan Bang Ferdi. Karena yang lainnya ini masih pada foto-foto di surga terindah di Gunung Gede, Surken. Buat summitnya. Ada. Arah jalan ke summit. Kontur pendakian ke Puncak Gede berupa jalan setapak yang berbatu. Pendakian membutuhkan waktu sekitar 30 menit sampai dengan 1 jam. Pagi-pagi disuruh nanjak. Summit bro. Sami. Summit.
puncak. Dikit lagi bang. Dikit lagi. Puncak guys, sudah terbuka. Ah! Yoi. Thank you. Wow. Sini nih puncaknya nih. Puncaknya bro. 2958 Gunung Gede. Ketika sampai di puncak, terdapat tugu yang sering digunakan untuk foto-foto. Kalau kalian lagi beruntung di saat cuaca sedang cerah, puncak ini juga bisa melihat keindahan view kawah dan Gunung Pangrango dari kejauhan. Puncak bro. Yoi. Yoi. Sip. Sampai puncak kita bang. Puncak Gunung Gede. Yeay. Sip. Sampai. Luar biasa guys, luar biasa. Wih, luar biasa. Kompor nih dia nih. Sip bro. Sampai. Yeay. Yeah. Sip. Good job. Ore, sampai puncak. Yoi. Hah? Udah pindah. Yeah. Sekarang kalian paham kan, kenapa gunung ini disebut sebagai salah satu gunung terfavorit di Indonesia? Thank you teman-teman yang nonton vlog ini. Sampai ketemu di pendakian selanjutnya. Salam lestari. Cheers.